Mengingat pergantian Presiden Republik Indonesia akan segera dilaksanakan dalam 13 hari dan masih banyak dosa-dosa dari Presiden Jokowi yang belum dipertanggungjawabkan, maka kami, Gabungan Mahasiswa dan Pemuda seluruh Indonesia, mengajak seluruh elemen untuk ikut turun aksi di jalan pada hari Selasa 8 Oktober 2024 di DPR RI untuk mendesak DPR RI segera mengadili Presiden Jokowi. Hari ini hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Berarti ini 12 hari lagi Jokowi akan lengser ya. Dan bersama dengan itu ratusan mahasiswa dan pimpinan BEM dari berbagai perguruan tinggi sejak kemarin itu hari Senin 7 Oktober 2024 itu berkumpul di kampus Universitas Negeri Jakarta Rawamangun ini ya. Mereka menghadiri Kongres Pemuda dan Mahasiswa ya, dengan temanya menyelamatkan Indonesia. Dalam penilaian para ketua BEM dan juga elemen pemuda yang berkumpul di University Training Center UNJ, ini bahkan ini jumlah pesertanya sangat besar ya, karena kemudian sampai nggak tertampung dan banyak juga yang mendirikan tenda-tenda di luar University Training Center itu. Kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai persoalan serius telah terjadi, dari soal demokrasi yang mundur, korupsi yang merajalela, lingkungan yang rusak, kondisi hak asasi manusia yang mundur, dunia pendidikan yang stagnan, dan masa depan generasi Z atau Gen Z yang ini dirusak oleh rezim. Jadi pokoknya ini kalau dalam pandangan dan penilaian mahasiswa itu selama rezim Jokowi ini betul-betul hancur-hancuran ya. Belum lagi kalau kita bicara soal proyek infrastruktur yang ugal-ugalan, termasuk salah satunya yang dipastikan juga akan mangkrak adalah ibu kota negara baru, yang ini ibu kota negara baru dalam mimpinya Jokowi lah ya. Selain menggelar diskusi, Kongres juga menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain mantan Ketua Komnas HAM yang juga mengajar di Universitas Negeri Jakarta, Profesor Hafid Abbas, pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, dosen dan juga aktivis senior dari UNJ Ubaidillah Badrun, dan akademisi juga filsuf kontemporer Rocky Gerung itu sesungguhnya juga diundang untuk hadir. Namun dia tidak bisa hadir karena dia sedang memenuhi undangan untuk berbicara di berbagai kampus dan pesantren ya. Ini di Sulawesi Tenggara, itu mulai dari Kendari sampai Pulau Muna ya. Ini di Sulawesi Tenggara. Dari hasil diskusi dalam forum yang digelar secara intensif sejak pagi sampai malam hari, itu para mahasiswa itu memutuskan untuk menggeruduk gedung DPR dan menuntut para wakil rakyat untuk mengadili Presiden Jokowi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung salam saya, salam cinta, salam perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Mengingat pergantian Presiden Republik Indonesia akan segera dilaksanakan dalam 13 hari dan masih banyak dosa-dosa dari Presiden Jokowi yang belum dipertanggungjawabkan, maka kami, Gabungan Mahasiswa dan Pemuda seluruh Indonesia, mengajak seluruh elemen untuk ikut turun aksi di jalan pada hari Selasa 8 Oktober 2024 di DPR RI untuk mendesak DPR RI segera mengadili Presiden Jokowi. Kami juga mendesak para rektor dan seluruh universitas di Indonesia untuk meliburkan segala kegiatan perkuliahan dan mengarahkan seluruh mahasiswa untuk ikut aksi turun ke jalan besok hari. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia. Oh ya, ini mahasiswa ini juga menggunakan strategi ya, kata ketua OC-nya, panitia penyelenggara Rahman Hakim itu, mereka memang tidak woro-woro sejak sebelumnya gitu, karena tiba-tiba saja mereka sudah berkumpul di UNJ dan kemudian menggelar jumpa pers. Katanya mereka khawatir kalau mereka woro-woro sejak awal nanti dibubarkan oleh perusuh seperti yang terjadi di Forum Tanah Air di Kemang tanggal 28 September kemarin ya. Dan menurut pengakuan panitia, mereka juga sempat didatangi oleh aparat kepolisian. Ini kemudian tapi membuat mereka tidak gentar dan tetap terus menyelenggarakan kegiatan ini. Tuntutan agar Jokowi diadili karena berbagai kerusakan yang terjadi selama di 2 periode memimpin Indonesia itu
belakangan ini membahana bersamaan dengan akhir masa jabatan Jokowi. Tanggal 2 Oktober lalu itu bukan sejumlah ya, puluhan aktivis senior itu dan juga senior dan junior ya, karena ada bahkan juga tokoh agama hadir juga seperti Profesor Amin Rais, kemudian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Slamet Subianto, Abraham Samad, Profesor Din Samsudin ini adalah Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Juga banyak tokoh-tokoh lain. Acara yang diinisiasi oleh Ketua Partai Negoro Faisal Assegaf itu juga menggemakan tuntutan agar setelah Jokowi nanti itu lengser, itu segera diadili. Jadi tuntutan mahasiswa itu, atau gerakan mahasiswa hari ini yang akan berlangsung di DPR itu, mereka tidak bergerak sendirian. Ini sudah menjadi semacam tuntutan bersama dari rakyat Indonesia. Dan hari ini, hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan digelar sidang perdana gugatan perdata yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab dan sejumlah tokoh. Itu ada wartawan Edi Mulyadi, ada mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, Munarman, Mursalin, dan beberapa tokoh lainnya itu mereka menggugat Jokowi itu secara perdata, dan ini mereka menuntut membayar kerugian ini karena Jokowi itu sering berbohong dan menimbulkan kerusakan di negara itu sebesar 5.000 triliun lebih ini. Nah, menariknya uang hasil gugatan itu nantinya itu nggak untuk mereka para penggugat, tapi akan diserahkan ke kas negara dan bisa digunakan untuk membayar utang negara yang menggunung. Untuk mereka sendiri, para penggugat itu mengajukan gugatan imaterial Rp1 saja. Jadi ini memang betul-betul bukan gugatan pribadi-pribadi, tapi gugatan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kira-kira begitulah ya. Di akhir masa jabatannya, Jokowi itu memang mewariskan utang yang luar biasa besar, sebesar 8.353 triliun. Ini kalau Anda bandingkan dengan warisan utang SBY yang sama-sama menjabat selama 10 tahun itu ya jauh banget ya. Waktu itu penambahan utang di akhir masa jabatannya SBY itu hanya 1.600, setelah sebelumnya dia mewarisi utang dari pemerintahannya Megawati sebesar 1.600 triliun juga gitu. Akibat warisan utang dari Jokowi yang menggunung itu, setiap tahun itu pemerintahan Prabowo itu harus membayar cicilan pokok dan bunga sebesar 1.000 triliun. Padahal kan APBN tahun 2025 itu hanya sebesar 3.600 triliun. Ini jadi kalau 3.600 dikurangi 1.000 triliun, itu kan tinggal 2.600, kemudian 1.400-nya digunakan untuk dana alokasi daerah yang itu memang wajib. Jadi sisanya itu tinggal 1.100 sampai 1.200 triliun saja. Ini bisa bikin apa pemerintahnya Prabowo? Padahal sesuai dengan janji pemilunya kan Prabowo itu akan membuat program makan siang gratis. Ini yang anggarannya cukup besar sampai 450 triliun gitu. Bahkan ini terbaru saya membaca pernyataan dari Hasim, adiknya Pak Prabowo, bahwa makan siang gratisnya itu akan dilaksanakan 2 kali ya, pagi, sarapan, dan makan siang. Ini karena katanya untuk ngejar kualitas rakyat Indonesia, kualitas pendidikan Indonesia, karena sekarang ini banyak sekali anak-anak Indonesia itu yang bersekolah dengan perut yang kosong. Ya gimana kalau perut kosong pelajarannya nggak ada yang masuk gitu ya, gitu ya. Artinya ini sekarang ini lebih dari 1/4 APBN itu habis untuk membayar utang akibat proyek ugal-ugalan infrastruktur yang paling mencolok tentu saja adalah ibu kota negara baru. Belum lagi kita bicara juga soal jalan tol, bandara. Ini banyak bandara yang statusnya tadinya internasional itu kemudian sekarang diturunkan menjadi bandara biasa saja. Dan kemudian kalau jalan tol ini banyak sekali BUMN yang menanggung utang akibat penugasan untuk pembangunan jalan tol yang sebenarnya secara keekonomian belum layak untuk dibangun jalan tol, ya akhirnya merugi. Ada yang jalan-jalan tol dijual, tapi juga dampaknya ini bagi BUMN karya itu mereka harus membayar utang yang menggunung dan banyak diantaranya yang kemudian terancam gulung tikar ini. Nah ini berkaitan dengan gugatan terhadap Jokowi, walaupun secara tidak langsung ini tanggal 10 Oktober, artinya ini lusa ya, hari Kamis lusa itu
Pengadilan Tata Usaha Negara dijadwalkan akan membacakan putusan gugatan dari PDIP ke KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ini walaupun yang digugat ke Komisi Pemilihan Umum, sebenarnya ini kaitannya juga dengan Jokowi juga, khususnya anak Jokowi, yakni Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Karena apa? Karena digugat oleh KPU itu setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa batas usia calon presiden dan calon wakil presiden itu ditambah normanya, tidak hanya 40 tahun, tapi ditambah mereka yang pernah menjadi kepala daerah atau yang sekarang sedang menjadi kepala daerah dan terpilih melalui pilkada gitu. Dan ini sebenarnya ditujukan untuk Gibran karena pada waktu itu usia Gibran itu baru 36 tahun. Ini sekarang kan Gibran baru saja berulang tahun yang ke-37 tanggal 1 Oktober kemarin gitu. Dan pada waktu itu KPU itu menerima pendaftaran Gibran tanpa mengubah peraturannya atau PKPU-nya. Ini yang digugat oleh PDIP dan kalau gugatan itu diterima maka bisa saja itu secara keabsahan Gibran secara politik itu bisa dipersoalkan ya. Bahkan juga ada yang menilai bahwa itu bisa membatalkan pelantikan Gibran pada tanggal 20 nanti. Tapi ada juga yang menyatakan ini hanya dampak politis saja. Jadi itu juga salah satu kerusakan besar yang dilakukan oleh Jokowi karena dia ingin terus melanggengkan kekuasaannya. Gagal dia memperpanjang masa jabatannya 3 periode karena ditolak oleh partai-partai politik khususnya PDIP. Kemudian dia juga ingin memperpanjang 2-3 tahun jabatannya juga ditolak. Makanya kemudian dia membangun politik dinasti ini. Anak dan menantunya dicarikan semua jabatan ya. Jokowi berhasil menempatkan Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Dan sekarang ini menantunya Bobi Nasution sedang berjuang untuk naik kelas dari wali kota Medan menjadi gubernur Sumatera Utara. Sementara putra bontotnya Kaisang Pangarep ini gagal total ya. Diberi jabatan sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Ternyata gagal masuk parlemen dan kemudian mau maju sebagai kepala daerah. Tadinya mau mengincar gubernur di Jakarta batal dan terakhir dia mengincar posisi sebagai wakil gubernur di Jawa Tengah pun juga batal. Nah setelah Jokowi lengser ini dipastikan akan banyak muncul gugatan baik secara perdata maupun pidana. Tadi ya saya sebut itu tanggal 2 Oktober kemarin para aktivis berkumpul rame-rame itu dan bahkan ini sang inisiator sendiri yakni aktivis Faisal Asgaf yang kini tengah membangun Partai Negoro itu memastikan dia hari pertama setelah Jokowi lengser pada tanggal 20 Oktober nanti dia akan menyeret Jokowi itu ke pengadilan. Jadi tuntutan para mahasiswa ke DPR hari ini untuk segera mengadili Jokowi ini hanyalah proses awal yang akan terus bergulir setelah Jokowi nanti lengser. Saat ini juga publik menuntut agar Gibran itu dibatalkan pelantikannya karena skandal Fufu Fafa. Ini kalau toh kemudian tetap dilantik, maka akan dilanjutkan dengan proses pemakzulan. Pokoknya Jokowi dan keluarganya dibuat hidupnya tidak akan tenang ya setelah dia nanti lengser dari jabatannya. Ya saya kira ini adalah buah dari apa yang dia kerjakan ya. Kalau orang Jawa, orang Solo ini pasti menyebutnya ngunduh wohing pakarti ya. Itu jadi memetik hasil buah dari perilakunya sendiri. Jokowi ini tampaknya akan tercatat dalam sejarah menjadi presiden pertama di Indonesia yang banjir gugatan dan tuntutan hukum setelah dia lengser. Dan saya kira ini penting ya dilakukan karena ini akan menjadi catatan sejarah dan menjadi pelajaran bagi presiden-presiden berikutnya agar tidak lagi mengulangi perilaku tercela seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Saya kira cukuplah ya kita mengalami bangsa ini mencatat sejarah buruk bersama dengan Jokowi selama 2 periode dan seharusnya hal itu tidak